Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Namun, sebelum kita lanjut pembelajaran kali ini, silahkan tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya, lalu di like video ini apabila kalian menyukainya, dan share ke teman-teman kalian agar semuanya dapat belajar. Oke, ada dua macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama namanya ada jaringan meristem atau jaringan embrional, kemudian yang kedua ada jaringan permanen atau disebut dengan jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem itu dikenal juga dengan jaringan embrional dikarenakan jaringan ini selalu aktif membelah, ya, mengalami pembelahan terus-menerus. Nah, hal seperti ini, pembelahan-pembelahan yang dilakukan oleh jaringan ini menyebabkan sel-sel tumbuhan terus bertambah jumlahnya dan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Artinya, tumbuhan itu akan semakin membesar, tumbuh, dan ukurannya semakin membesar dikarenakan aktivitas daripada jaringan embrional tersebut atau jaringan meristem. Nah, ada dua macam jaringan meristem, yaitu ada meristem primer namanya dan meristem sekunder. Meristem primer itu meristem yang terdapat pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan yang mengakibatkan batang bertambah tinggi dan akar bertambah panjang. Kemudian ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifat maksudnya menjadi meristematik kembali. Jadi dia sudah mengalami pendewasaan namun berubah sifat kembali menjadi meristematik atau aktif kembali membelah. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskular dan kambium gabus atau velogen. Nah, kambium ini merupakan lapisan sel-sel yang terdapat di antara xilem dan floem yang aktif mengalami pembelahan. Nah, akibat daripada pembelahan kambium vaskuler ini, maka ukuran batang itu bertambah besar. Oke, nah kita lihat. Nah, ini letak daripada meristem apikal, ya, yang terdapat di ujung batang, dan ini adalah meristem yang terdapat meristem primer yang terdapat di ujung akar. Ini di ujung batang yang mengakibatkan batang bertambah tinggi. Aktivitas daripada meristem yang terdapat di ujung akar ini mengakibatkan batang bertambah akar bertambah panjang. Oke. Nah, kemudian meristem sekunder itu terdapat di bagian sini, ya, letaknya ada di antara xilem dan floem, di mana aktivitas daripada kambium ini nantinya akan mengakibatkan ukuran batang bertambah besar. Oke, yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa, ya, dikenal dengan jaringan permanen juga. Ini merupakan jaringan yang tidak lagi mengalami pembelahan, tidak aktif lagi membelah. Nah, jaringan ini berasal dari pembelahan-pembelahan yang terjadi pada jaringan meristem sebelumnya, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian jaringan ini telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, salah satunya yang pertama adalah jaringan pelindung. Nah, jaringan ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan, lalu kemudian berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan-kerusakan mekanik. Nah, contoh daripada jaringan pelindung ini adalah jaringan epidermis, ya, yang dimana jaringan epidermis ini juga dapat mengalami modifikasi menjadi berbagai alat pelindung pada tumbuhan. Misalnya stomata yang ada pada daun, kemudian sisi, trikoma,
atau rambut-rambut serta duri. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ini stomata yang ada di daun, kemudian trikoma juga terdapat pada daun, epidermis di daun, lalu kemudian ada duri ya di sekitar epidermis batang pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah jaringan dasar. Ya, terdapat pada hampir seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan dasar disebut juga jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi pada tumbuhan atau proses metabolisme yang berlangsung pada tumbuhan. Di antaranya ada jaringan parenkim. Oke, jaringan parenkim ini bisa juga mengalami diferensiasi menjadi banyak jaringan parenkim, jenis jaringan parenkim yang lainnya, seperti misalnya pada buah dan umbi. Parenkim ini berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan. Lalu kemudian kalau pada daun, ya, parenkim yang terdapat pada daun itu akan berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons atau jaringan bunga karang yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, ini contohnya adalah diferensiasi jaringan parenkim yang terdapat pada daun. Nah, ini jaringan parenkimnya berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons. Ini peranannya sangat penting dalam proses fotosintesis. Oke. Kemudian yang ketiga ada jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, peranannya adalah untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Kemudian memiliki varian, ya, berdasarkan bentuk dan sifatnya itu ada jaringan kolenkim dan ada sklerenkim. Nah, kita lihat apa perbedaan antara kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim itu tersusun atas sel-sel yang hidup, sedangkan sklerenkim itu sel-sel yang sudah mati. Kemudian kolenkim itu mengalami penebalan pada bagian sudut dari selulosa, sedangkan sklerenkim itu penebalan dindingnya merata, tidak hanya di bagian sudut, dan dari lignin. Kemudian menyokong organ tumbuhan yang masih muda dan tua itu kolenkim. Sedangkan sklerenkim itu letaknya lebih menyokong organ tumbuhan yang dewasa. Lalu kemudian dari segi letak, kolenkim itu dinding sel berada di dinding sel lunak dan elastis ya. Sedangkan letaknya kalau sklerenkim itu letaknya lebih dalam dari kolenkim. Kemudian kolenkim itu disusun oleh serat, sedangkan sklerenkim disusun oleh serat dan sel batu atau sklerei. Lalu kemudian kolenkim itu memiliki bentuk yang cenderung heksagonal, sedangkan sklerenkim itu bentuknya serabut ya, atau acak. Oke, ini dia sklerenkim dan ini gambar ini gambar kolenkim dan ini gambar sklerenkim. Nah, kemudian ada jaringan yang keempat yaitu jaringan pengangkut atau vaskular. Nah, jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu xilem dan floem. Xilem itu peranannya adalah untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalam air, maksudnya ya. Air dan zat-zat terlarut yang terdapat di dalam air tersebut, nah, diangkut dari akar menuju ke daun. Itu fungsi daripada xilem. Sedangkan floem itu berperan penting untuk mengangkut hasil-hasil fotosintesis yang berlangsung di daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, kita bisa lihat ini sel pembuluh xilem yang ini. Oke, sedangkan ini adalah sel pembuluh tapis atau floem. Oke. Nah, kita lihat struktur dan fungsi jaringan pada akar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi akar. Di antaranya adalah untuk menempatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, pertanyaannya, apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi-fungsinya tersebut? Kita akan buktikan. Nah, ini gambar daripada akar. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini bentuknya. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membuat akar semakin panjang. Ini terus mengalami pembelahan, maka
akar akan semakin bertambah panjang. Sedangkan di bagian bawah ada tudung akar. Tudung akar ini untuk melindungi aktivitas daripada jaringan meristem apikal ini agar ketika menembus lapisan tanah tidak mengalami kerusakan. Nah, sehingga akar yang semakin panjang itu memungkinkan untuk melaksanakan fungsinya, yaitu mengokohkan berdirinya tumbuhan di atas tanah. Oke, jadi struktur yang semakin panjang tersebut sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menambatkan atau mengokohkan berdirinya tumbuhan di atas tanah dengan kuat, ya. Oke. Nah, akar itu tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, kita lihat bagian dalam daripada akar. Oke. Nah, yang epidermis itu adalah jaringan pelindung tadi yang berada di bagian terluar daripada setiap organ tumbuhan. Oke, sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Kemudian bagian yang kedua, lebih dalam lagi dari epidermis, ada korteks, yaitu tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan bagi tumbuhan. Nah, ini tempat menyimpan cadangan bagi tumbuhan adalah bagian korteks ini. Oke, salah satu fungsi akar adalah menyimpan cadangan makanan. Jadi di sini letak cadangan makanan tersimpan di bagian korteks. Kemudian bagian yang ketiga ada endodermis. Ya, tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Oke, kita lihat. Nah, ini pita Kaspari, ya. Oke. Nah, pita Kaspari itu berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Jadi dengan adanya pita Kaspari ini, jadi mobilitas daripada air, ya, air dan mineral yang diserap oleh akar itu bisa masuk menuju ke silinder pusat. Jadi diatur dia oleh pita Kaspari. Kemudian bagian yang keempat, yang paling dalam adalah silinder pusat, tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empelur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Oke, sel-sel perisikel yang terdapat di lapisan paling dalam, yaitu di silinder pusat. Ini bagian paling dalam. Nah, itu struktur daripada akar. Sekarang kita lihat struktur dan fungsi jaringan pada batang. Oke, jaringan ini jaringan-jaringan yang membentuk batang. Oke, nah batang itu memiliki jaringan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama epidermis, yaitu bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh peridem atau jaringan gabus. Kemudian yang kedua ada korteks, pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kuning, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Jadi di bagian korteks, ya, ini di bagian korteks. Kemudian, oke, ini korteks, ya, nih. Nah, disinilah tersimpan cadangan makanan. Kemudian berkas pengangkut, ya, pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Jadi xilem dan floem yang terdapat pada akar itu akan diteruskan oleh xilem dan floem pada batang. Jadi menyambung deh antara berkas pengangkut yang ada pada akar dengan berkas pengangkut yang terdapat pada batang. Nah, pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Oke, seperti ini. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Nah, dia tersebar. Berkas pengangkutnya itu tersebar. Oke, lalu kemudian antara xilem dan floem
Nah, pada berkas pengangkut itu terdapat kambium vaskular. Inilah tadi kambium yang berada di antara xilem dan floem yang mengakibatkan ukuran batang bertambah besar. Oke. Nah, kemudian struktur dan fungsi jaringan pada daun. Oke, kita lihat. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jadi jaringan epidermis itu ada pada seluruh bagian tumbuhan yang letaknya berada di bagian terluar daripada organ-organ tersebut. Nah, jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Jadi ini jaringan epidermis bawah, ini epidermis atas, ya, berperan untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut cuticula, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jadi ada lapisan cuticula. Pada beberapa tumbuhan, jenis tumbuhan itu memiliki cuticula, ya, untuk melapisi jaringan epidermis agar mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Oke, ini contohnya modifikasi daripada epidermis. Kemudian jaringan palisade dan spons atau jaringan bunga karang yang ada di bawahnya ini, keduanya merupakan jaringan mesofil yang sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Nah, pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi mulai dari paling luar itu ada epidermis atas, epidermis bawah, kemudian terdapat jaringan mesofil, ya, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Kemudian terdapat juga berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Nah, itu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat anak-anak Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.